Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ada Apa Dengan Negeriku. Kali ini gue mau cerita sesuatu ke kalian semua. Gue Fajri. Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan pejabat. Gue bukan ahli politik. Gue bukan akademisi. Gue cuma rakyat biasa yang hidup di negeri ini dan ngerasain langsung dampak dari kebijakan-kebijakan yang diolah pemerintah kita saat ini, yang entah kenapa kalau menurut gua kayak selalu ngiban ke rakyat kecil seperti kita. Akhir-akhir ini gue sering melihat berita banjir yang ada di Sumatera, dan jujur itu ngebuat gue mikir keras. Mungkin bagi sebagian orang itu hanyalah bencana alam biasa, tapi buat gua itu kayak nunjukin wajah asli, kayak ngebuka topeng betapa kejamnya pemerintahan kita saat ini. Gua mau nanya sesuatu ke kalian semua. Pernah gak sih lo ngerasa kalau bencana-bencana alam yang terjadi belakangan ini bukan murni disebabkan oleh alam, tapi karena ada tangan-tangan kotor yang bermain di belakangnya? Gue yakin kalian juga pernah kepikiran akan hal itu. Makanya kali ini, karena ada bencana alam seperti ini, dan ini kalau menurut gue bukan murni disebabkan oleh alam, pemerintah kita saat ini harus tahu bagaimana cara mainnya Umar bin Khattab. Satu kisah yang ingin gue bawakan agar kisah ini menginspirasi untuk kita, terutama untuk pemerintah kita saat ini. Kisah tentang perjuangan, kisah tentang kepemimpinan, harta, dan nasib rakyat kecil. Gara-gara berita banjir yang ada di Sumatera, kita semua jadi tahu wajah asli pemerintah kita saat ini. Bisa-bisanya hutan dibabat dan dirubah jadi lahan sawit. Alasannya apa? Untuk investasi negara, untuk memajukan negara, untuk kesejahteraan rakyat. Tapi nyatanya apa? Investasinya dikorupsi, negaranya begini-begini saja, apalagi rakyatnya banyak yang menderita. Yang bikin gua miris akhir-akhir ini ada berita bisa-bisanya oknum pejabat korupsi dana bencana alam untuk Sumatera. Itu kayak wah, gak habis pikir gue sama keadaan saat ini yang begitu terpuruk yang ada di Sumatera, tapi dia tega untuk korupsi dana bantuan bencana alam. Sangat-sangat miris. Makanya gue rasa cerita ini cukup menginspirasi lah untuk pejabat kita, agar mereka tahu seperti apa baiknya menjadi seorang pemimpin, seperti apa agar kita bisa bersikap adil terhadap rakyat kecil. Jadi pada suatu ketika ada penjagalahan yang bernama Hunai. Kemudian Umar memanggilnya secara tegas agar si Hunai menghadap kepada Umar. Jelas ekspresi Hunai saat itu takut, mukanya langsung pucat. Dia kira dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Kemudian Hunai datang menghadap Umar dengan perasaan cemas dan was-was. Umar bilang kepada Hunai sambil menunjuk ke arah padang rumput, "Engkau lihat itu. Sekarang kau punya kekuasaan. Maka bersikap adillah terhadap rakyat-rakyat kecil dan miskin. Dan takutlah terhadap doanya orang-orang yang terzalimi."
Ekspresi Hunay saat itu menunjukkan bahwa dia sangat mengerti apa maksud dari perkataan Umar. Kemudian Umar melanjutkan lagi perkataannya. Jika ada rakyat miskin yang punya ternak, maka persilahkanlah ternak mereka masuk. Tapi tolak dan usir ternak Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Padahal kita tahu dua sahabat ini adalah orang kaya, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kenapa Umar bisa melakukan hal itu terhadap mereka? Karena Umar punya logika sederhana. Jika ternak orang miskin mati, maka mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi jika ternak Utsman dan Abdurrahman mati, mereka masih punya harta, masih punya dinar, masih punya kebun kurma yang luas, yang artinya mereka tidak akan jatuh miskin saat ternak mereka itu mati. Nah, sekarang lo pahamkan apa yang terjadi dengan keadaan Indonesia saat ini. Lahan dibabat, hutan dibabat, kemudian diserahkan kepada perusahaan-perusahaan raksasa. Rakyat kecil yang menderita, rakyat kecil yang tersingkir, rakyat kecil yang kehilangan rumah, kehilangan lahan, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan nyawa, seperti yang kita lihat yang terjadi di Sumatera saat ini. Tapi terbalik sama sistem kepemimpinan Umar. Hutan dijaga sama negara, bukan malah dibabat. Perusahaan besar dibatasi, bukan malah dikasih meja dan kursi. Rakyat kecil diprioritaskan, bukan malah diasingkan. Jadi begitulah teman-teman. Gua harap pemerintahan kita saat ini bisa mengambil kebijakan yang sangat-sangat tepat ya untuk bencana alam yang ada di Sumatera. Terakhir gue mau tanya sesuatu ke kalian semua, dan gue harap kalian bisa jawab dari hati lo yang paling dalam. Jika kalian dikasih pilihan, seandainya kita bisa milih, kalian bakal milih sistem yang terjadi saat ini atau sistem Umar bin Khattab yang secara tegas membela rakyat kecil? Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah, karena suara lo saat ini bisa jadi perubahan besar di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan podcast singkat kita kali ini. Like jika lo suka dan dislike jika lo rasa ini tidak ada manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe agar lo tidak ketinggalan info-info menarik seputar Indonesiaku. Gua Fajri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.